Salam jumpa adik-adik kelas 9. Kali ini Kak Armi akan menyajikan materi matematika kelas 9, yaitu kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Pertama kita bicara tentang kekongruenan bangun datar. Di sini Kak Armi sajikan beberapa bangun-bangun yang kongruen. Adik-adik bisa perhatikan. Kalau bangun A dan bangun B tentunya sudah kelihatan di sana kongruen. C dan D itu tidak kongruen karena sudut yang bersesuaian tentunya berbeda. Kemudian bangun G dan H, kalau bangun G dan H walaupun warnanya berbeda, dia tetap juga kongruen. Sedangkan bangun E, F dan I kita bandingkan. Kalau E dengan F itu jelas tidak kongruen karena ukurannya berbeda. Sedangkan E dan I itu kongruen. Jadi adik-adik bisa perhatikan di sana. Bangun yang kongruen itu bangun yang bentuknya sama. Kemudian sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian sama panjangnya, sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Ingat kata bersesuaian. Ada juga yang menyebutkan kata bersesuaian dengan seletak. Di sini kakak akan berikan contoh dua segitiga yang mana dimaksud dengan sisi bersesuaian dan sudut bersesuaian. Perhatikan di sana. Jadi sudah kami sajikan sudut yang bersesuaian. Sebentar lagi akan Kak Armi tuliskan ya sisi bersesuaian. Biasanya sisi yang paling panjang dengan paling panjang, yang paling pendek dengan paling pendek. Itu kalau kita lihat untuk menentukan yang bersesuaian. Kita lanjutkan adik-adik. Kita lanjutkan dengan kekongruenan pada khusus bangun segitiga. Ada yang kongruen berdasarkan sisi, artinya ketiga sisi yang bersesuaian panjangnya sama. Ada sisi, sudut sisi. Kemudian ini yang Kak Armi tandai dengan warna merah. Itu kongruen berdasarkan syarat sudut, sisi, sudut. Dan yang diberi warna hijau itu kongruen berdasarkan sisi, sudut, sudut, atau ada juga menyebut sudut, sudut, sisi. Nah ini khusus untuk segitiga. Dan ada yang lebih khusus lagi, segitiga siku-siku. Khusus untuk segitiga siku-siku, jika sisi miring kedua segitiga tersebut sama panjang dan salah satu sisi siku-sikunya sama dari kedua segitiga tersebut, maka segitiga tersebut sudah pasti kongruen. Kita akan lihat contoh pembuktian bangun yang kongruen. Untuk contoh yang pertama, adik-adik perhatikan di sana. Ada segitiga ABC dan CDE sedemikian yang sama, sisinya sudah diberi tanda yang sama. Disuruh membuktikan segitiga ABC dan CDE kongruen. Kita perhatikan di sana ada AC dan CE itu sama. Kenapa? Karena diketahui oleh soal. Sudut ACB sama dengan DCE, ingat sudut bertolak belakang. BC sama dengan CD itu diketahui. Sehingga segitiga ABC kongruen segitiga CDE berdasarkan itu sisi, sudut, sisi. Ingat posisinya ya, sisi, sudut, sisi, bukan sudut, sisi, sudut. Contoh yang kedua untuk membuktikan segitiga kongruen atau bangun datar kongruen.
Di sini berikan KL dan ON itu sejajar dan sama panjang. Kemudian perhatikan yang Kak Armi tuliskan. Jadi itu ada sudut dalam berseberangan, kemudian nanti KL dengan ON itu sama panjang karena diketahui. Sudut yang sama berikutnya kita akan perhatikan di gambarnya, yaitu sudut MKL dan sudut MNO. Nah, itu sudut dalam berseberangan, besarnya sama, sehingga segitiga KLM ini akan kongruen dengan segitiga MNO berdasarkan syarat sudut sisi sudut. Nah, di sini sudut sisi sudut. Demikian adik-adik, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.